Pak, izin, Bapak kan sebagai penasihat Kapolri juga ya. Mungkin menanggapi soal kasus Vina ini mungkin saat ini seperti apa sih Pak? Mengingat kan kayaknya semakin lama semakin semrawut nih Pak nih kasusnya gitu. Perkembangan daripada masyarakat sekarang ya, dan betapa kuatnya media itu ya. Dan sekarang ini media lagi gencar-gencarnya menyoroti kinerja polisi. Berangkat dari viralnya film mengenai Vina ini yang sangat tidak cocok dengan apa yang terjadi di persidangan, sehingga menimbulkan polemik atau persepsi masyarakat ya, yang mencurigai bahwa dulu kasus 2016 itu tidak ditangani secara baik, atau dalam tanda ini kayaknya direkayasa lah, dipaksakan kecelakaan lalu lintas kemudian dipaksakan sebagai suatu pembunuhan, karena korbannya adalah diantaranya adalah anaknya seorang polisi, diantara begitu, sehingga itu menarik perhatian khusus. Nah, sekarang kasus itu sudah diputus dan kemudian polisi sekarang masih dituntut lagi untuk menangani yang 3 DPO itu ya. Tapi dari DPO 3 itu polisi kemudian hanya menentukan 1 karena yang lainnya dicabut keterangannya, sehingga sekarang memfokuskan pada 1 ini. Nah, 1 ini sudah cukup di awal ada sebagai itu didalami, kemudian nanti pasti akan diberikan klarifikasi apakah si Peggy ini patut untuk dituntut atau tidak. Apabila buktinya cukup, ya polisi pasti akan mengantarkan ke jaksa. Tapi apabila bukti-bukti yang dikumpulkan tidak cukup, mungkin nanti akan di-ekspedisi. Ya cuma gitu aja. Yang penting rakyat ada klarifikasi. Oh, ini yang terjadi. Pak, kan dari pihak kepolisian, dari Bapak Susno Duaji kan juga mengatakan mencurigai kesaksian dari Mel dan Aib. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Kalau saya sih, setiap orang boleh berpendapat. Ya, saya juga boleh juga mencurigai itu kesaksian karena kesaksiannya sangat tidak masuk akal. Tetapi nggak mungkin kita itu menafikan kesaksian orang yang tetap kita terima dan kemudian kita pelajari kualitasnya. Saya kira itu. Ya, Pak, tapi kalau misalnya terbukti nanti suatu saat kesaksian mereka berdua memang palsu, ada kemungkinan juga dong Pak, mereka akan masuk ke dalam jeruji besi. Ya, pasti mereka akan kena sanksinya, saksi palsu ya. Tapi untuk saat ini polisi tidak perlu ngomong gitu, nanti sangkanya kita mau mempres para orang yang bebas berpendapat kan gitu ya. Nah, biar aja nanti mereka menanggung akibatnya memberikan kesaksian palsu. Nanti bisa ada hukumnya tersendiri. Pak, ini yang lagi menjadi polemik adalah ini kan bapaknya Eki kan selaku polisi juga ya. Nah maksudnya ini kan sampai detik ini pun kasus ini naik mencuat itu, tapi bapaknya Eki itu belum memberikan keterangan apapun dan publik juga bertanya-tanya nih Pak. Mungkin bagaimana Pak tanggapannya untuk perihal itu? Saya sebagai bapaknya Peggy ya itu ya, pasti dia kan merasa terpukul ya meninggal. Kalau dia memberikan penjelasan sekarang, apapun yang diomongkan pasti tetap nggak akan mempengaruhi keresahan beliau. Beliau mendingan kan waktu itu ngomong itu anak saya korban, jangan saya di ini dan sebagainya. Itu kan dituduhkan karena itu anaknya bapaknya kasat narkoba. Kemudian yang dituduhkan pelakunya itu ada keterlibatan dengan geng dan sebagainya. Sehingga itu seakan-akan ini kasus ini yang mengungkap adalah bapaknya Eki, bapaknya Eki itu kan. Bapaknya Eki. Yang sudah dituduh itu ya sekarang ya lebih baik dia nggak usah bicara, biar hukum yang mengklarifikasi itu biar proses hukum saja sih. Tapi kalau dari Bapak sendiri melihat kasus ini gitu, mungkin kinerja Polri sendiri mungkin menurut Bapak sendiri memang sudah tepat langkahnya atau seperti apa sih Pak? Kalau bagi saya ya dari awal saya mengatakan dengan melihat putusan pengadilan 2016 yang menghukum 8 orang itu, saya menilai polisi sudah tepat, sudah sempurna kerjaannya, yaitu memberkas dan kemudian mengantarkan para tersangka itu sampai diputus hukumannya berat. Kalau ada kesalahan waktu itu, mestinya sudah dikoreksi sama jaksa dong, nggak diterima berkasnya. Kemudian sama hakim juga diputus bebas kalau memang polisi ada kesalahan, tapi ini kan tidak. Nah, terhadap kayak gini ini kalau yang nggak puas, mestinya dengan kinerja polisi 2016 silahkan ajukan PK. Nah, untuk ini mengusut si Peggy ya, ini kalau ada yang nggak benar ya langsung di pra peradilan atau lapor ke Propam atau Komnas HAM dan sebagainya.
kemudian nanti pada waktu persidangan memajukan semua bukti-bukti yang menguatkan si PG ini. Itu yang mesti dikerjakan, jangan pakai media kesana itu nggak ada gunanya. Kasihan rakyat. Oke, Pak izin. Satu lagi yang terbaru adalah ini kan baru saja kemarin mantan narapidana yang baru keluar. Ya, Itu dia berbicara katanya pada saat di dalam itu yang berlapan ini katanya mengaku dipaksa gitu. Ya, mungkin bagaimana Pak itu menyikapinya Pak? Mungkin cerita dia benar, tidak dibuat-buat ya. Tapi pengakuan yang kayak gitu itu ya, saya sebagai penyidik dan 50 tahun saya bekerja di polisi itu pengakuan yang saya dicabut kukunya, diinjek-injekin supaya itu sudah biasa dilakukan. Saya dulu pernah ngalami kayak gitu. Saya periksa orang ya, saya tangkap 12 orang dari Maluku sana, saya terbangkan pakai pesawat. Kemudian saya periksa sendiri, saya waktu itu udah Brigjen, saya periksa 12 orang itu, periksanya di depan aula itu di dalam ruang rapat. Satu diperiksa, yang lain melihat sini, bergiliran sampai selesai jam 12 malam. Sebulan kemudian dia lapor ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ke PM. Pak, saya ngaku karena dicabuti kukunya. Lawang saya yang meriksa kok. Saya panggil Komnas HAM, silakan Pak dengar itu keterangannya. Pengacara yang lihat waktu saya periksa dia. Nah, dari situlah saya menarik kesimpulan orang yang begitu tuh kok zaman dulu memang banyak tuh polisi tuh pakai gitu ya. Zaman Belanda apalagi. Tapi kalau sekarang setelah kuhap itu kita diawasi kok oleh jaksa, oleh Propam, oleh Komnas HAM, oleh Kompolnas. Saya kira cerita kayak gitu biasa. Tapi mungkin ya benar, silakan aja untuk koreksi polisi untuk ke dalam. Oke, ini ada lagi. Oke, makasih.